Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat berkumpul di majelis ilmu, majelis yang penuh dengan berkah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Jazakallahu khairan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini, judul kajian kita adalah 9 amalan dengan balasan dekat dengan Nabi di surga. Judulnya apa jemaah? 9 amalan dengan balasan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di surga. Jenengan pengen dekat dengan Nabi di surga? Pengen enggak? Pengen atau pengen banget? Pengen banget. Kalau nggak pengen, kita nggak hadir Ustaz, nggak hadir kajian. Karena kita pengen, kita hadir kajian, pengen tahu amalannya apa saja. Pertanyaannya, apakah mungkin jamaah seseorang surganya selevel dengan Nabi? Apakah mungkin seseorang surganya selevel dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin enggak? Yang bilang mungkin mana dalilnya, yang tidak mana dalilnya. Nah, mungkin enggak? Kok jadi sepi nih? Tadi perasaan tadi jawab semua. Mungkin enggak? Mungkin. Dalilnya apa, Pak? Oh, iya. Perlu dibedakan antara dekat dengan selevel. Selevel belum tentu, dekat belum tentu selevel. Jadi untuk selevel dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak mungkin. Namun untuk bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini mungkin. Kenapa kok untuk selevel tidak mungkin? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak Allah Ta'ala akan berikan wasilah
Apa itu wasilah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasilah adalah fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li abdin min ibadillah. Wasilah adalah kedudukan paling tinggi di surga yang tidak layak untuk diberikan kecuali hanya untuk satu hamba. Wa arju an akuna ana huwa. Dan saya berharap sayalah orang yang mendapatkan apa? Wasilah tersebut. Jadi jamaah, surga itu bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Nah, di surga Firdaus ini jamaah, di tingkatan tertinggi, jadi di surga Firdaus ada tempat yang paling tinggi, ini disebut dengan apa? Wasilah. Dan inilah tempat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau untuk selevel tidak mungkin, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan mendapatkan apa? Wasilah. Tapi untuk masuk surga Firdaus, bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini memungkinkan. Makanya setiap habis adzan kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qaimah. Salat didirikan. Ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Apa itu wasilah? Kedudukan paling tinggi di surga Firdaus. Dan itulah yang akan diberikan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan akan hal ini. Beliau mengatakan, walamma kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam a'dhamal khalqi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, al-khuluqi, yang paling mulia akhlaknya, ubudiyatan li rabbih, dalam masalah ibadah, wa a'lamahum bihi, yang paling mengenal Allah Ta'ala, wa asyaddahum lahu khasyatan, yang paling takut kepada Allah Ta'ala, wa a'dhamahum lahu mahabbatan, yang paling besar kecintaannya kepada Allah Ta'ala, kanat manzilatuhu aqrabal manazili ilallah. Maka kedudukannya kelak paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa hiya a'la darajatin fil jannah. Dan kedudukan tersebut adalah kedudukan yang paling tinggi di mana? Di surga. Wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu an yas'aluha lahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya untuk meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kepadanya wasilah. Liyanalu bihadad du'a az-zulfa minallahi. Agar mereka bihadad du'a, dengan doa-doa tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya jamaah, kalau bertetangga dengan Nabi, dekat dengan Nabi, mungkin tidak? Mungkin. Tapi kalau selevel, tidak mungkin. Ini muqaddimah. Sekarang kita masuki poin-poin atau amalan-amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan bahwasannya amalan tersebut bisa menjadi sebab seseorang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amalan yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis dalam Sahih Bukhari. Suatu hari ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan tegaknya hari kiamat? Ini pertanyaan penting enggak jamaah? Tanya kapan hari kiamat ini pertanyaan penting enggak? Hah?
Kalau penting pasti Nabi jawab. Di sini Nabi SAW tidak menjawab. Karena memang Nabi SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Nabi Muhammad tahu tidak? Tidak tahu. Yang tahu kapan hari kiamat hanya siapa? Allah. Berarti kalau ada orang yang mengatakan dulu kiamat tahun berapa dulu? 2012. Sekarang sudah 2024. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hari kiamat sekian, tanggal sekian dan sekian, dipastikan itu apa? Hoax. Karena yang tahu kapan hari kiamat hanya Allah. Nabi SAW tidak melihat pertanyaan ini penting. Nah, ketika Nabi ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat, Nabi balik bertanya, mada a'dat talaha. Apa yang sudah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat? Jadi yang penting itu adalah apanya? Persiapannya. Kapan hari kiamat? Nabi SAW juga tidak tahu. Apa jawaban orang ini? Ma'a'dattu laha min katsiri salatin wala saumin wala shadaqah. Saya tidak menyiapkan datangnya hari kiamat dengan banyak salat, banyak puasa, banyak sedekah. Jadi orang ini jamaah muslim yang minimalis. Ya, dia adalah muslim yang amalnya, salatnya biasa-biasa tok, puasanya biasa-biasa tok, sedekahnya juga biasa-biasa tok. Ini saya banget ini Ustaz. Nah, ini biasa versi siapa jamaah? Versi sahabat. Jadi kalau dibanding dengan sahabat yang lain, masih banyak sahabat lain yang amalan wajib sunnahnya luar biasa. Jadi biasa-biasa di sini bukan versi kita. Kalau kita kan biasa nggak sholat, biasa nggak puasa gitu kan. Tapi biasa di sini, kalau dibanding dengan sahabat yang lain, amalannya masih apa? Masih kalah. Jadi saya tidak menyiapkan datangnya kiamat dengan banyak sholat. Ya sholat saya biasa-biasa toh. Dengan banyak puasa saya biasa-biasa toh. Bukan dengan banyak sedekah saya biasa-biasa toh. Tapi dia punya satu amalan yang sangat dia andalkan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amalannya biasa toh, tapi dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi orang yang ingin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia harus cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik jamaah ketika beliau mendengar hadis ini, Anas mengatakan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Anas mengatakan, fama farihna bi syai'in farhana bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kata Anas bin Malik, kita enggak pernah bahagia, kita enggak pernah senang melebihi senangnya kita ketika kita mendengar sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi sahabat Nabi ketika mereka dengar hadis ini, mereka senangnya luar biasa. Dan Anas mengatakan, fa ana uhibbullaha wa rasulah wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum. Dan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Saya berharap dikumpulkan bersama mereka, walaupun saya belum bisa beramal sesuai dengan amalan mereka. Jadi, siapa yang pengen bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengen bersama para sahabat, hendaknya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah harus melebihi kecintaan kepada siapapun, sampai pun kepada diri sendiri. Kecintaan kepada Nabi lebih kepada kecintaan kepada anak. Lebih daripada kecintaannya kepada orang tua. Lebih daripada kecintaannya kepada diri sendiri. Dahulu Umar bin Khattab, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Umar mengatakan, la anta habbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi.
Wahai Umar, maaf, wahai Rasulullah SAW, demi wahai Rasulullah SAW, engkau lebih saya cintai dari semuanya, kecuali diri saya. Di sini Umar jujur ya jemaah, jujur. Jadi Umar jujur, engkau wahai Rasulullah lebih saya cintai daripada orang tua saya, lebih saya cintai dari istri saya, dari anak-anak saya, kecuali satu, saya lebih cinta pada diri saya daripada kepada engkau wahai Rasulullah. Umar jujur. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la walladhi nafsi biyadih, hatta aku ahabba ilaika min nafsik. Belum wahai Umar, tidak wahai Umar, engkau masih salah. Sampai demi Allah, imanmu tidak akan sempurna sampai engkau mencintaiku lebih daripada mencintai dirimu. Kemudian Umar mengatakan, fa innahul an. Wahai Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah. Maaf. Kemudian Umar mengatakan, engkau lebih saya cintai daripada diriku wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-ana ya Umar. Sekarang baru imanmu sempurna. Jadi seseorang imannya baru sempurna ketika dia mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaannya kepada siapa? Diri sendiri. Contohnya, jenengan subuh-subuh ngantuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh kita untuk sholat subuh atau jamaah? Subuh berjamaah. Nah itu pengakuannya diuji itu jamaah. Kita ngaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar hayya 'alas shalah. Kita lebih cinta sama diri kita atau cinta kepada Allah dan Rasulnya? Kalau kita jujur cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita akan bangun melawan ngantuk. Tapi kalau ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, hayya 'alas shalah, bangun, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selesai adzan, baca doa lagi. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu cintanya enggak jujur jemaah. Kalau dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah SAW, melebihi kecintaan kepada dirinya, dia akan lebih mengedepankan amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini amalan yang pertama. Kapan seseorang dikatakan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya? Para ulama menyebutkan ada 4 ciri. Ada 4 ciri seseorang dikatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah ta'atuhu. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi jamaah, seseorang kalau cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa saja yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik kabar-kabar terdahulu atau nanti apa yang akan terjadi setelah hari kiamat, seorang mukmin wajib membenarkan selama hadis itu sampai kepada kita dengan jalur yang sahih. Maka wajib membenarkan. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berucap berdasarkan apa? Hawa nafsu. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dahulu jamaah, Abdullah ibn Amr ibn As, beliau adalah sahabat Nabi yang rajin sekali nulis hadis. Bahkan Abu Hurairah mengakui, Abu Hurairah sahabat Nabi yang hadisnya banyak sekali, 5.000-an. Beliau sahabat Nabi yang riwayat hadisnya paling banyak 5.000-an, 5.000 lebih. Abu Hurairah mengatakan, tidak ada satu orang pun di antara sahabat Nabi yang hadisnya lebih banyak dariku kecuali Abdullah ibn Amr ibn As. Kenapa? Karena Abdullah ibn Amr ibn As itu nulis, saya tidak nulis. Ya, berarti yang nulis madhabnya siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Yang nggak nulis madhabnya Abu Hurairah. Jadi jenengan ini ada yang madhabnya Abu Hurairah, ada yang madhabnya siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Tapi bedanya Abu Hurairah nggak nulis tapi apa? Ingat, hafal. Kalau kita ya, hafal insya Allah. Nah, Abdullah bin Amr bin As jamaah, beliau itu apa yang disampaikan Nabi ditulis semua.
Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Abdullah bin Amr bin As, kenapa engkau tulis semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Padahal beliau adalah manusia, kadang berbicara dalam kondisi ridho, kadang berbicara dalam kondisi sedang marah. Kadang dalam kondisi bombong, kadang dalam kondisi tidak bombong. Masa kamu tulis semua? Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mendatangi Nabi SAW dan mengatakan apa yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy. Apa kata Nabi SAW? Uktub, tulis wahai Abdullah bin Amr bin As, demi Allah tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Maka seorang mukmin kalau dia cinta kepada Rasulullah SAW, yang pertama dia harus apa? Membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang kedua, bukti cinta kepada Nabi SAW adalah ta'atuhu fima amar, mentaati perintah Nabi SAW. Ada perintah Nabi SAW, kita berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Ini bentuk cinta kita kepada Nabi SAW. Jangan sampai kita ngaku cinta, tapi disuruh ini dan itu kita tidak mau. Laukana hubbuka shadiqa la ata'tahu. Kata orang Arab, kalau seandainya cintamu itu benar, pasti engkau akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang cinta pasti akan taat kepada siapa yang dicintai. Ada sebuah kisah jamaah. Seorang suami, dia itu cinta banget sama istrinya. Kira-kira kalau suami cinta kepada istrinya jamaah, kemudian setiap permintaan istrinya lah kok tidak dituruti, kira-kira cintanya jujur atau bohong? Hah? Bohong apa enggak? Bohong. Ngakunya engkau adalah wanita yang paling saya cintai. Istrinya minta martabak nggak dibeliin. Kan bohong jamaah. Ya, padahal dia bisa untuk membelikan, tapi nggak dibelikan. Nah, ada sebuah kisah. Istri bersama suami sedang naik bis. Kemudian istrinya ini ngidam jamaah, ngidam cilok. Nah, orang ngidam kan aneh-aneh jamaah. Ngidam cilok. Nah, kalau ngidam cilok bukan di atas bis masih mending kan jamaah, bisa dibelikan. Tapi karena suami ini cintanya luar biasa kepada istri, apapun yang diminta sama istri kalau bisa akan dipenuhi. Anehnya lagi, dia minta cilok yang sedang dimakan sama ibu yang duduk di kursi depan. Ya, sudah mintanya cilok, sudah di atas bis, kemudian minta ciloknya yang sedang dimakan sama ibu di kursi depan. Jenengan yang aku cinta sama istri, mau nggak? Nah, suami ini jamaah rela. Karena dia cinta banget sama istri, dia rela untuk mendatangi ibu tersebut dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh istrinya. Ini cinta yang jujur jamaah. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi SAW, kita berusaha mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Di mana ada perintah, kita berusaha untuk apa? Mengamalkannya. Yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi SAW, konsekuensinya kita berhenti ketika kita mendapati larangan Nabi SAW. Yang keempat, seseorang yang cinta kepada Nabi SAW, wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Dia tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariatnya. Jadi jangan sampai kita ngaku cinta kepada Nabi SAW, namun kita melenceng dari syariat Nabi SAW. Ingat jamaah, Nabi SAW adalah aminullah, orang yang dipercaya sama Allah. Kalau Allah saja percaya, maka kita harus percaya dengan Nabi SAW. Kita tidak perlu menambah, nggak perlu mengurang. Sesuatu kalau sudah sempurna ditambah-tambah lucu enggak jamaah? Ini wajah udah sempurna kan? Matanya 2, kalau ditambah 1 lagi ya aneh. Sudah sempurna kalau ditambah aneh. Ini meja sudah sempurna, kalau ditambah 1 lagi sini kakinya depan tambah aneh. Jadi Islam ini sudah sempurna, tidak perlu diapakan? Ditambah. Jadi konsekuensi cinta kita kepada Nabi SAW ada 4 jamaah. Apa tadi?
membenarkan, taat, meninggalkan, dan beribadah sesuai dengan syariatnya. Ini yang pertama. Udah jam 7 jamaah. Ini ada 9 ini jamaah. Yang kedua adalah rajin sholat. Siapa yang pengen dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia harus rajin sholat. Sholat apa Ustadz? Sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi semakin seseorang itu rajin sholat jamaah, surganya akan semakin apa? Tinggi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka la tasjudu lillahi sajdah. Tidaklah engkau sujud kepada Allah Ta'ala sekali sujud, kecuali derajatmu akan semakin naik. Jadi seseorang semakin banyak sujud, surganya semakin apa? Tinggi. Seseorang semakin banyak sujud, kemungkinan untuk mendapatkan surga yang tinggi, bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kemungkinannya sangat besar. Rabi'ah Ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau Rabi'ah Ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu jamaah, beliau adalah sahabat Nabi yang termasuk ahlu sufah. Ahlu sufah itu orang yang tinggalnya di mana? Di masjid. Jadi kalau kita lihat sekarang kan banyak video-video tentang bagaimana masjid di zaman Nabi. Jadi masjid Nabi belum ada atapnya, cuma bagian belakang itu ada apanya? Saya itu sampai sekarang nggak tahu ya, masjid itu depan belakangnya mana sih? Hah? Sana depan atau belakang? Depan ya. Tapi soft belakang di sana. Iya, depan ya. Ya. Bagian depan masjid itu ada apanya? Ada atapnya. Disitulah ahlu sufah tinggal. Disitulah ahlu sufah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak punya rumah tinggal di situ. Dan mereka adalah rata-rata bujang. Mereka tinggal di situ, mereka nggak ngontrak. Saya nggak tahu ada kontrak apa tidak. Intinya mereka tinggalnya di masjid. Jumlah mereka banyak jamaah, 70. Kurang lebih 70. Di antara mereka adalah siapa? Rabi'ah Ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah Ibn Ka'ab al-Aslami menceritakan, saya setiap hari membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari. Siangnya dia gunakan untuk berkhidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai Nabi sholat Isya, dia ikuti Nabi sampai di depan pintu rumah. Kenapa dia melakukan itu? Dia pengen ketika Nabi di tengah malam ada kebutuhan, dia dalam kondisi apa? Siap. Jadi dia di situ terus, dia mendengar Nabi SAW setiap malam sebelum tidur, senantiasa berzikir. Subhanallah bihamdi, subhanallah, terus banyak berzikir. Ketika zikir itu sudah berhenti, berarti Nabi SAW sudah tidur. Kata Rabi'ah, kadang saya ketiduran di situ, kadang saya sempat pulang kemana? Ke masjid. Setiap hari seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat pandai berterima kasih. Nabi SAW mendatanginya dan mengatakan, Ya Rabi'ah, salni u'tik. Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku, saya akan beri. Silahkan kau minta apa sama saya akan berikan apa yang kamu minta. Demikianlah seorang muslim jamaah. Dia berusaha membalas budi. Dia berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia, dan dia berusaha membalas budi orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Rasulullah SAW seperti itu jamaah. Dia pengen membalas budi. Dia pengen membalas kebaikan Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, minta kepada saya akan beri. Apa kata Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepadamu wahai Rasulullah agar saya jadi temanmu di surga. Ini permintaan luar biasa jamaah. Kalau jenengan jadi Rabi'ah, nggak punya rumah, mungkin juga nggak punya kendaraan, mungkin juga belum punya istri karena tinggalnya masih di masjid. Kalau Nabi nawarin seperti itu, jenengan mintanya apa? Hah? Nabi itu kalau sedang banyak harta rampasan itu kayaknya luar biasa loh jemaah. Nabi itu pernah bersedekah dengan kambing sepenuh lembah. Jadi 2 gunung di tengah-tengahnya ada apa? Ada lembah, dan di situ ada kambing banyak sekali. Nabi pernah bersedekah kambing sepenuh lembah. Nah, Rabi'ah di sini ketika ditawari sama Nabi SAW, dia nggak minta itu jamaah. Kalau kita mungkin mintanya apa?
minta rumah, minta onta ya Rasulullah. Minta apa lagi? Minta istri yang sudah nikah. Iya, minta rumah dan seterusnya. Kayak Rabi'ah enggak. Padahal dia nggak punya apa-apa. Dia berpikir, inna dunya zailah. Dunia ini akan berakhir. Innaha munqati'ah. Dia mengatakan dunia ini akan berhenti, akan berakhir. Dan saya sudah punya jatah rizki yang telah Allah Ta'ala tetapkan, yang pasti akan mendatangi saya. Kemudian Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang saya minta ya Rasulullah, saya pengen menjadi temanmu di surga. Jadi Rabi'ah sudah mendapatkan kemuliaan menjadi teman dekat Nabi SAW di dunia. Rabi'ah nggak pengen kedekatannya ini berakhir dengan meninggal dunia. Rabi'ah pengen ketika sudah meninggal dunia bisa kembali berkumpul di mana? Di surga. Inilah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pengen sekali terus berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Awa ghairu dzalik. Wahai Rabi'ah, apa nggak ada permintaan selain itu? Jadi kata para ulama, Nabi ini ingin mengetes kejujuran Rabi'ah. Benar nggak sih Rabi'ah itu benar-benar permintaannya hanya pengen dekat denganku? Kata Rabi'ah, wadah, permintaanku hanya itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu dengan engkau memperbanyak apa? Sujud. Jadi siapa yang pengen bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia harus banyak-banyak apa jamaah? Sholat. Bukan sujud jamaah. Kok kamu sujud terus ya? Saya pengen sama Nabi. Enggak. Sujud di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala apa? Sholat. Seperti Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji Arafah. Apakah rukun haji hanya Arafah? Tidak. Di sana ada ihram, ada tawaf, ada sa'i dan seterusnya kan? Kenapa kok seakan-akan Nabi mengatakan haji itu ya Arafah? Ini menunjukkan akan betapa pentingnya, betapa urgennya rukun wukuf di Arafah. Begitu pula ketika Nabi mengatakan kalau kamu ingin bersamaku di surga, kamu harus banyak sujud. Maksudnya adalah memperbanyak apa? Sholat. Maka seorang muslim yang pengen bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga jamaah, dia harus banyak-banyak sholat. Sholat ini amalan yang sangat luar biasa jamaah. Baik sholat wajib maupun sholat apa? Sunnah. Nabi SAW pernah lewat kuburan. Kemudian Nabi mengatakan, demi Allah, rakaatan ahabbu. Demi Allah, 2 rakaat lebih dicintai oleh penghuni kubur daripada dunia kalian. Jadi orang yang sudah meninggal jamaah, mereka pengen bisa sholat walaupun hanya 2 rakaat. Sekarang kita masih hidup jamaah. Sekarang kita masih di saat, di waktu, di kesempatan yang bagi orang yang sudah meninggal tinggal angan-angan. Mumpung kita belum sampai ke kuburan, banyak-banyaklah sholat. Ada kesempatan sholat dan sholat terus. Siapa yang ingin bersama Nabi, dia harus banyak-banyak sholat. Yang ketiga adalah berakhlak mulia. Siapa yang ingin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia harus berusaha memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai di antara kalian. Kita kan ngaku cinta sama Nabi. Kita juga pengen dicintai sama Nabi. Inna min ahabbikum ilayya. Orang yang paling saya cintai di antara kalian. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Yang paling dekat tempat duduknya denganku di surga. Siapa? Ahasunukum akhlaqo. Dia adalah orang yang paling baik apanya jamaah? Akhlaknya. Luar biasa jamaah. Jadi ternyata orang yang layak untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang jujur, ingin menjadi teman Nabi SAW di surga, dia harus terus berusaha memperbaiki akhlaknya. Di samping dia berusaha, dia juga minta sama Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq.
La yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku amalan terbaik dan akhlak terbaik. Tidak ada yang bisa menunjukkan kepada amalan terbaik, akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Jadi seorang muslim jamaah yang pengen bersama Nabi, hendaknya dia memperbaiki akhlak. Nabi akhlaknya mulia enggak? Mulia. Bahkan yang mengatakan akhlak Nabi mulia siapa? Allah. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad akhlaknya sangat mulia. Maka tidak layak untuk menemani sosok Nabi yang akhlaknya mulia kecuali orang-orang yang akhlaknya juga apa? Mulia. Lah orang pengen bersama Nabi, pengen bersama Nabi SAW yang akhlaknya mulia, maka orang yang pengen bersama Nabi yang akhlaknya mulia, dia juga harus berakhlak mulia. Akhlak mulia jamaah tidak lepas dari 3 poin, kata Hasan Al-Basri. Yang pertama adalah badlun nada, mau berkorban, mau membantu, mau berderma dengan apa saja yang bisa dia dermakan. Mungkin dengan tenaga, dengan waktu luang, dan seterusnya. Contohnya jamaah, jenengan malam-malam didodok, dodok, Pak, mau pinjam mobil, istri saya lahiran, istri saya mau lahiran. Nah itu di situ jenengan diuji akhlak mulianya. Kira-kira jenengan mengatakan, udah besok aja, besok ya. Sudah lahiran duluan jamaah. Di situ jenengan, di situ kita dituntut untuk menjadi orang yang akhlaknya mulia. Kita berderma dengan banyak hal. Kita berderma dengan waktu istirahat. Kita berderma dengan harta kita. Karena kita mau nggak mau harus minjemin apa? Mobil dan seterusnya. Itu kita diuji jamaah. Kita benar-benar pengen akhlaknya mulia atau tidak. Yang kedua adalah kaful adza. Tidak menyakiti. Orang yang akhlaknya mulia adalah orang yang tidak mudah menyakiti. Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik, muslim yang sebenarnya adalah seorang muslim yang dimana muslim-muslim yang lain selamat dari tangan dan lisannya. Jadi seorang muslim bukan to'an, bukan orang yang mudah mencela, walal la'an, bukan orang yang mudah melaknat, walal fahishal badi, bukan orang yang ucapannya kotor, tidak. Tapi kalau bilang kotor boleh jamaah. Maksudnya ucapannya kotor itu ucapan yang tidak layak. Dikit-dikit yang keluar kebun binatang, itu bukan muslim yang baik jamaah. Jadi muslim yang baik adalah muslim yang tidak keluar dari lisannya kecuali apa-apa yang baik. Karena muslim itu seperti apa jamaah? Seperti lebah. Lebah itu yang keluar apa? Madu. Demikian seorang muslim jamaah. Sudah ada Pak ya? Belum? Iya. Ini yang kedua. Menjaga diri agar tidak menyakiti orang lain, baik dengan lisan maupun dengan tangan. Dengan tangan bagaimana Ustaz? Sekarang gampang. Dengan tangan mungkin dengan status, dengan komentar yang negatif dan seterusnya. Muslim yang baik tidak seperti itu jamaah. Dia benar-benar mengamalkan sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk baiknya Islam seorang mukmin meninggalkan apa yang bukan urusannya. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Kalau mau komentar, pikir dulu, ini bermanfaat atau tidak. Ini akan menjadi pemberat timbangan kebaikan atau malah justru keburukan. Jadi benar-benar dipikir matang-matang. Yang ketiga, akhlak yang mulia adalah talaqatul wajah. Wajah yang berseri-seri. Jadi seorang muslim jamaah itu seorang muslim itu adalah orang yang mudah tersenyum. Nabi SAW jamaah, beliau adalah orang yang paling ingat mati. Beliau SAW adalah orang yang paling bertakwa. Beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Bersama dengan itu jamaah, beliau ketemu sama orang itu senantiasa apa? Tersenyum. Kata Abdullah bin Haris, ma ra'aituhu illa mubtasima. Saya tidak pernah melihat Nabi SAW kecuali beliau apa? Tersenyum. Jadi Nabi dengan sama Nabi pikirannya banyak siapa?
Beban pikiran banyak siapa jemaah? Banyak nabi. Nabi luar biasa. Nabi itu pemimpin negara, panglima perang. Istrinya berapa? 9. Jenengan? Bahkan ada yang belum, Pak. Ya, tapi suka senyum. Kenapa? Ya, apa jemaah? Alasannya karena masih banyak pikiran. Padahal kalau mau banyak pikiran mana antara kita sama Nabi, tentu Nabi SAW lebih banyak apanya? Pikirannya. Tapi Nabi SAW tahu kapan harus tersenyum, kapan harus menangis, kapan harus tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Malamnya menangis, paginya ketika ketemu orang apa? Senyum. Bukan malamnya tertawa, ketika ketemu orang layaknya orang yang khusyuk. Itu kebalik jemaah. Ya, ini amalan yang ketiga. Kita lanjut setelah adzan insyaallah.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita memasuki amalan yang keempat. Tadi amalan yang pertama apa jemaah? Apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini kebanyakan madzhabnya Abu Hurairah jamaah. Jadi cepat lupa ini. Iya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, rajin sholat. Sholat apa? Wajib maupun sunnah. Yang ketiga, berakhlak mulia. Yang keempat adalah menyantuni anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bersama orang yang menyantuni anak yatim kelak di surga seperti ini. Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Nabi SAW berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan Nabi SAW merenggangkan sedikit, menunjukkan betapa dekatnya orang yang menyantuni anak yatim dengan siapa? Nabi SAW. Dekat sekali jemaah. Saking dekatnya sampai-sampai Nabi SAW memberikan perumpamaan dengan dekatnya jari telunjuk dan jari apa? Tengah. Luar biasa. Pertanyaannya, apa itu anak yatim? Anak yatim, kata para ulama, syaratnya dua. Anak dikatakan anak yatim syaratnya dua. Yang pertama, man mata abuhu wa huwa shaghir. Bapaknya meninggal dan dia masih kecil. Masih kecil artinya belum apa? Belum balik. Yang pertama, bapaknya meninggal. Berarti kalau yang meninggal ibunya, yatim enggak? Bukan. Kalau bapaknya, maaf, kayak Bang Toyib. Apa Bang Toyib? Iya, pergi enggak pulang? Pulang. Tapi belum pasti meninggal dunia. Yatim bukan? Bukan. Jadi yatim itu bapaknya yang meninggal. Yang kedua syaratnya adalah wahuwa shaghir. Dia masih kecil, belum balik. Bapak saya meninggal. Apakah saya yatim jemaah? Saya yatim enggak? Berarti saya layak disantuni ini jemaah. Saya yatim enggak? Enggak. Kenapa enggak yatim? Sudah balik, bukan balik lagi jemaah, sudah jenggotan jemaah. Iya. Jadi ini perlu saya sampaikan agar orang-orang yang terjun dalam amalan-amalan kebaikan, menyantuni anak yatim agar hati-hati. Ketika ada buka donasi santunan untuk anak yatim, maka pastikan bahwasanya yang menerima benar-benar anak yatim. Jangan sampai tulisannya donasi anak yatim, ternyata yang ada sudah pada jenggotan jamaah. Oh, ini sudah bukan yatim lagi. Kalau pengen selamat, tulis donasi anak yatim dan duafa. Ini lebih selamat. Karena bukan hanya anak yatim yang berhak untuk mendapatkan donasi tersebut, masuk di dalam juga siapa? Duafa. Jadi anak yatim adalah yang bapaknya meninggal dan dia masih kecil. Berbeda dengan hewan jamaah. Kalau hewan itu sebaliknya. Kalau hewan itu kata ahli bahasa, hewan itu adalah dikatakan hewan itu yatim kalau seandainya yang meninggal siapanya? Ibunya. Karena yang tanggung jawab siapa? Ibunya. Lihat tuh ayam, kucing, apa bapaknya tanggung jawab jamaah? Hah? Bapaknya tanggung jawab enggak? Enggak tanggung jawab. Makanya hewan dikatakan yatim kalau yang meninggal siapanya? Ibunya. Kalau manusia yang meninggal bapaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, beliau pernah didatangi oleh seseorang yashku qaswata qalbi, yang dia mengeluhkan akan hatinya yang keras, dengar nasihat mental dan seterusnya, hatinya keras. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajatak? Apakah kamu ingin hatimu itu lembut
dan hajat-hajatmu tercapai, kata Nabi SAW, irhamil yatim wamsah ra'sal yatim wa'at'inhu min ta'amika. Kalau kamu pengen hatimu lembut, kamu pengen hajat-hajatmu tercapai, maka sayangilah anak yatim, usap kepalanya anak yatim. Itu jangan diusap-usap tok jemaah. Diusap-usap tok nanti anaknya tanya, "Pak, lah mana uangnya, Pak?" gitu. Jadi imsah ra'sal yatim, kepalanya diusap, wa'at'im min ta'amika, kasih makan, kasih jajan. Jadi antara amalan yang bisa menjadikan hati lembut, bisa menjadikan hajat-hajat tercapai adalah dengan menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim, kata para ulama ada dua bentuk. Yang pertama adalah menyantuni kebutuhan jasmaninya. Kita ngasih makan dan seterusnya. Terutama jamaah, terutama yatim yang masih punya apa? Hubungan kerabat. Ini lebih layak lagi jamaah. Yatim secara umum layak untuk kita santuni. Yang lebih layak untuk kita santuni adalah anak yatim yang masih punya hubungan apa? Kerabat. Ini yang pertama, menyantuni atau memenuhi kebutuhan jasmaninya. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan rohaninya. Kita didik dia, kita ajarkan dia Al-Quran, kita ajarkan dia cara sholat dan seterusnya. Ini kata para ulama juga masuk ke dalam kategori menyantuni anak yatim. Ini yang keempat. Yang kelima adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amalan yang bisa menjadikan seseorang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah taat dengan Allah dan Rasul-Nya. Suatu hari datang seseorang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka lahabbu ilayya min nafsi, wa innaka lahabbu ilayya min ahli, wa ahbu ilayya min waladi." Wahai Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Lebih saya cintai daripada keluargaku. Lebih saya cintai daripada anakku. Wa inilah akunu fil bait fa'adkuruka. Dan saya kalau di rumah dan saya ingat engkau ya Rasulullah, saya enggak sabar sampai saya harus bertemu denganmu. Wa inni idza dzakartu mauti wa mautak. Hanya saja kalau saya ingat bahwasanya saya bakalan mati dan engkau juga bakalan meninggal dunia dan engkau juga bakalan mati. Araftu annaka idza mitta rufi'ta ma'an nabiyyin. Saya tahu ya Rasulullah, kalau engkau mati, engkau masuk surga, nanti engkau akan dikumpulkan bersama para nabi. Kalau saya mati, kalaupun saya masuk surga, saya takut nggak bisa ketemu lagi dengan engkau ya Rasulullah. Jadi orang ini hidup di zaman Nabi dan cintanya sama Nabi luar biasa. Dan dia khawatir, nanti kalaupun dia masuk surga, dia nggak bisa bareng sama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW diem tok jamaah. Rasulullah enggak jawab. Falam yarudda alaihi syai'a. Nabi SAW tidak jawab walaupun sepatah kata. Akhirnya turun firman Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanan. Yang paling tinggi atau yang masuk ke dalam siddiqin, bahkan yang paling tinggi kedudukannya siapa? Abu Bakar. Wasyuhada, orang mati syahid. Wassolihin, orang yang soleh. Untuk bisa bergabung bersama Nabi, berkumpul bersama Nabi, berkumpul dengan siddiqin, berkumpul dengan syuhada, berkumpul dengan solehin, syaratnya adalah di awal ayat. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang keberapa jemaah? Yang ke-5. Yang ke-6 adalah jangan durhaka. Jadi siapa yang pengen bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan menjadi anak yang durhaka. Jenengan yang sudah 40 tahun, 50 tahun, anak bukan jemaah? Disebut anak bukan? Anak selama masih punya orang tua. Jadi walaupun sudah 50 tahun tetap apa? Anak-anak.
Selama kita masih punya orang tua, kita disebut sebagai anak, kita wajib berbakti sama mereka. Bahkan selama kita masih hidup, kita masih wajib berbakti. Karena kebaktian tidak berhenti dengan meninggalnya kedua orang tua. Jadi berapapun umur kita, status kita tetap siapa? Anak. Apa ada yang bukan anak? Tiba-tiba ujuk-ujuk lahir seperti itu jamaah? Nggak ada kan? Semuanya siapa? Anak. Suatu hari datang seseorang mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, syahadtu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa adaitu shalah atau wa shallaitul khams. Saya salat 5 waktu. Wa adaitu zakata mali. Saya bayar zakat. Wa sumtu syahra Ramadan. Saya puasa di bulan Ramadan. Jadi sahabat ini jamaah, dia menjalankan rukun Islam dengan baik. Dia syahadat, dia sholat, dia zakat. Kok dia nggak menyebutkan dia puasa, dia zakat? Kok dia nggak menyebutkan haji jamaah? Bisa jadi dia adalah orang yang tidak wajib haji. Atau bisa jadi kewajiban haji belum diwajibkan. Apa kata Nabi? Man mata ala hada. Siapa yang meninggal dalam kondisi seperti ini? Siapa yang meninggal menjalankan rukun Islam dengan baik? Kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Tapi Nabi ngasih syarat. Apa syaratnya kata Nabi? Malam ya'uqa walidai. Selama dia tidak durhaka. Jadi ternyata jamaah durhaka kepada orang tua itu bisa menghalangi seseorang dari banyak karunia. Baik karunia duniawi maupun karunia ukhrawi. Orang ini, kalau dia menjalankan rukun Islam dengan baik, dia akan bersama Nabi SAW. Namun, jikalau dia durhaka, maka kedurhakaannya kepada kedua orang tua bisa menghalangi dia untuk bersama Nabi SAW. Makanya jamaah, seorang muslim benar-benar hati-hati, terutama lisan. Terutama benar-benar bisa menjaga lisan ketika berbicara sama orang tua. Karena kebanyakan durhaka itu melalui apa? Lisan. Makanya Allah Azza wa Jalla sangat menekankan ketika seseorang dia ngobrol sama orang tuanya, berbincang dengan orang tuanya, Allah Ta'ala sangat menekankan untuk benar-benar pandai menjaga lisan. Ulama dulu jamaah kalau ngobrol sama orang tua seperti orang kesakitan. Saking apanya? Saking tunduknya, saking lembutnya. Jadi seperti orang yang sedang sakit. Allah Ta'ala berfirman, ayatnya, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Fala taqul lahuma uf. Jangan katakan ah. Ah itu enggak boleh. Ah aja enggak boleh. Sini awal. Kemudian ditekan wala tanharhuma, jangan dibentak. Berarti jangan dibentak. Kata-kata jangan dibentak sudah cukup agar kita menjaga lisan. Ditekankan lagi, jangan berkata jangan katakan ah. Disuruh lagi waqul lahuma qaulan karimah. Ucapan-ucapan yang lembut. Masya Allah jemaah. Padahal kalau Allah mengatakan fala taqul lahuma sudah cukup enggak? Sudah cukup. Namun 3 kali ditekankan. Jangan katakan jangan dibentak, dan ucapkanlah ucapan yang lembut. Maka orang yang pengen bersama Nabi SAW, dia harus benar-benar berusaha menjadi anak yang berbakti. Ini yang ke-6. Yang ke-7 adalah memperbanyak sholawat. Yang ke-7 memperbanyak sholawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulan nasibi, orang yang paling berhak untuk bersamaku yaumal qiyamah, orang yang paling berhak bersamaku kelak di hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan, dialah orang yang paling banyak ngucapin sholawat."
Maka siapa yang pengen dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus banyak-banyak baca apa? Sholawat. Bagaimana sholawatnya Ustaz? Kalau pengen redaksi yang singkat, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kalau enggak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus seperti itu. Kalau pengen redaksi yang paling afdol, yang paling mulia adalah sholawat Ibrahimiyah. Yaitu sholawat yang kita baca di dalam tasyahud akhir. Jadi kalau jenengan pengen yang lengkap ya sholawat Ibrahimiyah. Tapi kalau pengen yang singkat ya tadi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau enggak Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Terus seperti itu jamaah. Dengan seperti itu, seseorang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dekat dengan beliau. Karena kalau seandainya kita jujur cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nama yang paling sering kita sebut adalah nama siapa? Nama Nabi Muhammad. Orang Arab mengatakan man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebutkan apa? Sesuatu tersebut. Orang yang cinta sama A, dia akan banyak menyebutkan nama A dan seterusnya. Begitu pula kalau kita cinta sama Nabi SAW, kita harus banyak-banyak nyebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih di hari apa jemaah? Di hari Jumat. Selain dari Jumat, kita disuruh untuk bersolawat. Lebih-lebih di hari Jumat. Nabi SAW mengatakan, Aktiru alayya minas sholati fi kulli yaumi jumu'ah. Perbanyaklah mengucapkan solawat di setiap hari Jumat. Jadi jamaah, seorang muslim dia harus memperbanyak mengucapin sholawat. Di mana Ustaz? Di mana saja. Selama bukan di tempat-tempat yang di situ tidak dibolehkan untuk berzikir. Sambil naik motor, sambil sholawat. Sambil ibu-ibu, sambil masak, sholawatan boleh enggak? Boleh. Sambil nyapu, sholat. Bapak-bapak yang melihara burung, sambil ngadusi burung, sambil apa? Sholawat. Satu semprotan, satu sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Boleh nggak jamaah? Boleh. Belum wudu boleh nggak? Belum wudu boleh nggak? Boleh. Selama tidak junub. Jadi zikir itu boleh dibaca walaupun dalam kondisi berhadas, namun hadas apa? Kecil. Mana dalilnya? Nabi itu kalau bangun tidur sebelum wudu, Nabi baca ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini kalau bangun bacanya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi sampai akhirnya. Nabi sudah wudu belum? Belum. Ini menunjukkan walaupun kita belum wudu, kita boleh baca Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah boleh, apalagi sholawat. Jadi yang penting tidak dalam kondisi junub jamaah, kita banyak-banyak mengucapin sholawat. Terutama ketika kita dengar nama Nabi Muhammad. Jadi kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, langsung kita mengucapin apa? Sallallahu ala Muhammad. Seterusnya jamaah. Karena orang yang pelit, kata Nabi SAW, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut dia diem tok, nggak ngucapin sholawat. Contoh bentuk pelit yang lain jamaah adalah ketika nulis nama Nabi Muhammad, Muhammad Saw, gitu dah jamaah. Saw itu apa jamaah? Hah? Padahal kalau di WA, kadang kita nulis SH itu sudah ada tulisan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Tinggal pencet tok, sallallahu alaihi wasallam. Kadang untuk nulis sallallahu alaihi wasallam itu berat sekali. Jadi Muhammad gitu tok. Padahal kalau nulis sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Dia bersolawat dengan lisannya, dia juga bersolawat dengan apa? Tangannya nulis kata sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah, seorang muslim yang mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam harus banyak-banyak apa? Sholawat. Dan masih banyak sekali keutamaan sholawat. Ini yang ke-7. Yang ke-8. Yang ke-8 adalah berbuat baik kepada anak-anak perempuan atau saudari-saudari perempuan. Berbuat baik kepada anak-anak perempuan atau saudari-saudari perempuan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu ukhtan au bintan." Siapa yang punya dua saudari perempuan atau dua anak perempuan. Jadi mungkin adik atau kakaknya perempuan, atau dia punya anak perempuan. Berarti bisa jadi dia anak tunggal, tapi setelah nikah dia ternyata punya dua anak perempuan atau lebih. Atau bisa jadi dia anaknya laki-laki semua, tapi alhamdulillah dia punya adik atau kakak yang perempuan. Man kana lahu ukhtan au bintan. Siapa yang punya dua saudari perempuan atau dua anak perempuan, fa ahsana ilaihima. Kemudian berbuat baik kepada mereka berdua. Kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain wa qarana baina isbi'aihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya dan dia kelak akan datang di hari kiamat kondisinya seperti ini. Berarti menyantuni atau berbuat baik sama anak perempuan, berbuat baik sama saudari perempuan, itu pahalanya, keutamaannya seperti menyantuni siapa? Seperti menyantuni anak yatim. Tadi orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga sama Nabi dekat kan? Begitu pula orang yang berbuat baik sama anak perempuan atau berbuat baik sama saudari perempuan, nanti surganya dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam jamaah itu sangat menjunjung tinggi perempuan. Di saat orang-orang kafir Quraisy jamaah di zaman itu, ketika dengar kabar bahwasanya istrinya melahirkan anak perempuan, wajahnya menghitam, wahuwa kadim, sambil nahan apa? Marah. Loh kok anaknya perempuan dan seterusnya. Ada sebuah kisah jamaah, saya dengar dari Syekh Abdul Razak. Ada seorang yang dia ini anaknya perempuan terus, saya lupa sampai berapa, mungkin sampai 10-an. Jadi lagi-lagi perempuan, lagi-lagi perempuan, lagi-lagi perempuan. Kemudian dia bilang sama istrinya, ini hamil ini, kalau perempuan lagi awas kamu. Padahal yang ngasih Allah, masa yang diancam siapa jamaah? Istrinya. Pokoknya saya lupa ancamannya apa. Ternyata dia tertidur. Dia tertidur dan di dalam tidurnya dia bermimpi kalau dia ini dilemparkan ke mana? Ke neraka. Yang menyelamatkan adalah anak-anak perempuan yang dia miliki. Namun belum cukup. Karena masih ada apa? Karena belum cukup. Karena anaknya intinya belum cukup lah, anak yang dia miliki perempuan itu belum cukup. Masih ada satu lagi anak perempuan yang harus menyelamatkan dia. Setelah dia bangun jamaah, dia ketakutan, langsung dia bilang sama istrinya, anakmu harus harus perempuan. Jadi emang anak perempuan. Tanpa kita melihat mimpinya orang ini jamaah, kita sudah tahu bahwasannya siapa yang memiliki dua anak perempuan atau lebih, dia berbuat baik kepadanya, kata Nabi SAW, maka anak perempuan tersebut kunna lahu sitron minan nar. Anak perempuan akan menjadi penghalang dari api neraka. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya perintahkan untuk berilmu, belajar. Dan kita juga diperintahkan untuk beramal. Orang yang paling layak untuk mendapatkan pengamalan dari ilmu kita adalah siapa? Orang yang paling dekat dengan kita. Jadi orang yang paling layak mendapatkan pengamalan ilmu kita setelah kita berilmu semakin baik akhlaknya, semakin dermawan dan seterusnya, yang paling berat mendapatkan itu semua adalah orang yang paling dekat. Maka sebelum berpikir berbuat baik sama orang yang jauh-jauh, dia harus perhatikan anak perempuannya dan dia juga harus perhatikan saudari-saudari perempuannya. Saya mendapati jamaah ada orang yang sangat luar biasa. Dia benar-benar kalau sama adiknya, sama kakaknya yang perempuan, benar-benar dermawannya luar biasa. Kalau adiknya perempuan, atau kalau adiknya atau kakaknya minta apapun, selama dia bisa, dia berusaha apa? Memberikan. Suatu hari, adiknya atau kakaknya minta sesuatu, dan dia nggak punya apa-apa. Dia rela jual motor. Untuk siapa? Untuk adik atau kakaknya. Memang Allah Ta'ala suruh kita untuk berbuat baik sama keluarga kita. Siapa lagi yang akan berbuat baik sama keluarga kita kalau kita sendiri tidak berbuat baik? Lebih-lebih
keutamaannya besar tadi jamaah, akan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedelapan. Yang kesembilan. Yang kesembilan adalah berdoa. Apa doanya? Doanya singkat. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma gfirli warhamni. Insyaallah hafal semua jamaah ya. Yang belum hafal mungkin yang ketiga ini. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Coba ikuti jamaah. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku, rahmati aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Kumpulkan aku bersama ar-rafiqul a'la. Siapa ar-rafiqul a'la? Ar-rafiqul a'la adalah para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Sering-sering baca doa ini jemaah. Doa yang lain adalah doa yang dibaca sama Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud jamaah pernah sholat, kemudian di sekitar Abdullah bin Mas'ud ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar. Dan Abdullah bin Mas'ud sholat dengan mengeraskan suara. Abdullah bin Mas'ud ketika sholat dia baca surat An-Nisa. Dia baca sampai surat An-Nisa sampai lebih dari 100 ayat. Ketika sudah membaca surat An-Nisa, setelah selesai sholat, dia berdoa. Dia berdiri dan dia berdoa, dan dia mendengar Nabi bersabda. Dia sholatnya nggak bersama Nabi. Nabi nggak sedang sholat. Nabi mengatakan, Is'al tu'toh, Is'al tu'toh. Wahai Abdullah bin Mas'ud, mintalah kamu akan diberi. Mintalah kamu akan diberi. Maka sebagai ulama jamaah, mereka sebagai bentuk tawasul adalah tawasul dengan amal soleh. Habis membaca Al-Quran kan amal soleh kan, kemudian dia minta sama Allah, ya Allah dengan amal soleh saya baca Al-Quran ini, ya Allah kabulkan hajat saya. Boleh jamaah, karena bertawasul dengan amal soleh boleh. Nah, Nabi setelah mendengar Abdullah bin Mas'ud baca surat An-Nisa sampai 100 ayat lebih, Nabi mengatakan Is'al tu'toh, Is'al tu'toh, Is'al tu'toh. Minta wahai Abdullah bin Mas'ud, maka permintaanmu akan diberikan. Minta wahai Abdullah bin Mas'ud, permintaanmu akan dikabulkan. Kemudian setelah itu jamaah, Rasulullah SAW bersabda, Man sarrahu an yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra' bi qira'ati ibni Ummi Abd. Siapa yang pengen baca Al-Quran segar, sesuai dengan di hari atau sesuai dengan saat diturunkan. Artinya siapa yang pengen baca Al-Quran itu sesuai benar-benar dengan Al-Quran di saat dia diturunkan, falyaqra' ala ibni Ummi Abd. Hendaknya dia membaca dengan bacaannya Ibnu Ummi Abd. Siapa Ibnu Ummi Abd? Abdullah bin Mas'ud. Jadi di antara ahli qiraah dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian jamaah, pagi harinya, tadi kan Nabi sama siapa? Abu Bakar sama Umar. Pagi harinya Umar bertekad, pokoknya saya akan menjadi orang yang pertama ngabari Abdullah bin Mas'ud. Ngabari apa? Siapa yang pengen baca Al-Quran seperti di saat diturunkan, bacalah, belajarlah sama Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat Nabi itu jamaah, mereka itu sangat semangat untuk memberikan kabar gembira. Bukan malah sebaliknya semangat memberikan kabar apa? Buruk. Tapi sahabat Nabi itu rebutan. Kalau ada sahabat Nabi yang dipuji sama Nabi SAW, mereka rebutan untuk ngabari sahabat tersebut. Umar bin Khattab mengatakan, saya akan menjadi orang yang pertama ngabari Abdullah bin Mas'ud bahwasannya Rasulullah SAW memuji bacaannya. Akhirnya Umar pagi hari jamaah langsung mendatangi siapa? Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW tadi malam memujimu. Dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya siapa yang pengen baca Al-Quran sesuai dengan ketika diturunkan, bacalah sesuai dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud jamaah? Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan jamaah, sabaqaka Abu Bakar. Abu Bakar sudah apa? Duluan. Jadi Umar ini pengen menjadi orang yang pertama. Tapi ternyata Abu Bakar itu nggak bisa dia apa jamaah?
nggak bisa dikalahkan, nggak bisa disalib. Jadi dia sudah berusaha menjadi orang yang pertama, ternyata Abu Bakar lebih pertama. Kemudian Umar bertanya, tadi malam kamu doa apa? Kan Nabi kan mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, doalah, doamu pasti diijabahi. Kamu doa apa? Apa kata bin Mas'ud? Ini doanya luar biasa jamaah. Abdullah bin Mas'ud berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, saya minta kepadamu keimanan yang tidak pernah akan menjadi kemurtadan. Artinya saya minta kepadamu imanan teguh, yang tidak akan pernah hilang. Imanan la yartad, wa na'iman la yanfad. Saya minta kepadamu kenikmatan yang tidak pernah hilang. Jadi dia minta kepada Allah Azza wa Jal agar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya terus langgeng, gak hilang. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Dan saya minta kepadamu ya Allah untuk menjadi teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling dekat. Ini doanya Abdullah bin Mas'ud ketika Nabi mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, mintalah akan dipenuhi permintaanmu. Apa dengan jamaah? Allahumma inni as'aluka apa? Ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Nanti bisa dilihat di internet. Ini 9 amalan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi sebab seseorang masuk surga dan surganya dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Taala, semoga Allah Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapat taufik untuk bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.